janji. Kemana mereka? Jangan. Yuk. Aku akan balas semua yang kamu dan keluargamu lakukan, Nilam. Saifullah surga dan neraka kamu sekarang. Wah, bagus sekali. Semua barangnya pasti mahal-mahal. Sebentar lagi rumah beserta isinya ini akan menjadi milik kamu. Ini kenapa? Hah? Maaf Pak Saiful, istri Bapak sudah susah sekali dikendalikan. Istri? Jadi aku ini istri kedua? Kamu datang ke sini? Kalau semua uangnya diambil sama Mas, buat kita makan gimana? Mana aku tahu? Itu urusan kamu. Kerja! Soleh! Di mana Fatir? Saya nggak tahu Pak di mana Fatir. Tolong Pak. Jangan bilang nggak tahu. Di mana Fatir? Rumah saya jatuh Pak. Di mana Fatir? Saya nggak tahu Pak di mana mereka Pak. Dia bawa kabur anak saya. Kamu jangan pura-pura nggak tahu. Kamu sembunyikan di mana mereka? Saya nggak tahu Pak di mana Fatir sama Nilam. Kalau rumah ini terbakar habis, kamu nggak akan bisa hilang. Hah? Mau? Jangan Pak. Rasain. Jangan. Yuk. Jangan Pak. Arang. Diam! Diam kau! Diam! Ayo udah ya Mas Fatir. Awas, sekali lagi kamu dekat. Nilam. Kamu akan bernasib sama dengan ibu. Kamu apain ibu saya? Kamu mau! Mas Fatir. Jangan. Ayo. Diam, diam. Nilam! Sudah, jangan nangis terus. Harusnya kamu bahagia. Pernikahan kamu berjalan dengan lancar. Bu, tapi aku kepikiran sama Mas Fatir, Bu. Mas Fatir gimana keadaannya sekarang habis dipukulin sama ayah sama paman? Sudah, sudah. Mulai hari ini, Fatir harus kamu hapus dari hidup kamu. Kamu itu sekarang istrinya Saiful. Saifullah surga dan neraka kamu sekarang. Namaku Nilam, usiaku 20 tahun. Aku dipaksa untuk menikah dengan lelaki tua oleh ayahku hanya untuk membayar hutangnya. Namun, aku sudah mempunyai seseorang yang aku cintai. Aku pun memutuskan untuk lari dengannya dengan harapan kami menikah dan bahagia. Namun apa yang terjadi, semua rencana hancur berantakan. Kamu cantik sekali. Aku tahu. Kamu mau lari dengan laki-laki lain. Sekarang aku masih mau maafin kamu. Tapi ingat, kalau sampai ini terjadi lagi, aku akan bunuh. Aku juga akan bikin seluruh keluarga kamu menderita. Air mata jatuh di sandakan. Kadang ku kuat setegar karang, kadang ku rapuh lemah liar beranda. Maafkan aku.
minta maaf ya Bu. Gara-gara aku, Ibu harus menanggung semuanya Bu. Aku janji, aku akan balas semua yang kamu dan keluargamu lakukan, Nilam. Aku akan membuat kamu menderita sama seperti yang aku rasakan sekarang. Kamu lihat, lihat. Wah, bagus sekali. Semua barangnya pasti mahal-mahal. Ini si rumah idaman banget. Sebentar lagi rumah beserta isinya ini akan menjadi milik kamu. Kalau kamu bisa membuat aku bahagia. Jadi maksud Mas, ini punya saya, Mas? Oh, iya dong, ini kan punya Mas. Juga otomatis punya kamu, ya kan? Pergi belakang! Jangan suruh masuk! Jangan suruh masuk! Suara siapa, Mas? Ini suara apa? Kamu tunggu dulu ya. Kenapa Mas Saiful kayak panik banget? Aku pelakunya! Pergi! Ini kenapa? Hah? Maaf Pak Saiful, istri Bapak sudah susah sekali dikendalikan. Istri? Jadi aku ini istri kedua? Kami sudah tidak sanggup lagi untuk merawatnya. Sebaiknya istri Bapak dibawa saja ke rumah sakit jiwa. Astagfirullah, perempuan ini gila. Menyedihkan sekali. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Ngapain saya bayar kamu mahal-mahal? Hah? Maaf Pak. Apa? Sekarang kamu pergi! Cuma bayar kamu. Mas, kamu jadi udah nikah? Kok kamu nikahin aku sih? Aku gak mau jadi istri kedua. Diam. Dia tuh udah gak bisa ngapa-ngapain. Tahu? Aku nikah dengan kamu itu karena dia gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang tugas kamu ngurus aku, ngurus dia. Tahu? Kamu jangan berpikir bahwa aku nikah dengan kamu itu karena cinta. Nggak ada cinta di sini. Tahu? Jadi aku dinikahin sama Mas Saiful untuk ngurus istrinya yang gila. Nantinya kamu pulang datang ke sini. Aku nggak akan biarkan kamu di sini. Aku akan usir kamu dari sini. Rasakan ini. Mestinya aku benci padamu dari kota. Pelacur, cincin aku. Awas kamu pelacur. Aku tangkap kamu nanti. Akhirnya sekarang aku jadi orang kaya. Ini saatnya aku menghancurkanmu, Tua Bangka. Oke Saiful, Tua Bangka perebut calon istriku. Aku datang. Tunggu.
Nek, siapa suruh kamu duduk? Iya, Mas. Mulai hari ini, jam-jam segini, tugas kamu sekarang itu memandikan Mira. Karena perawat yang biasa melakukan itu sudah aku pecat. Ini buat apa, Mas? Itu upah buat kamu karena sudah merawat Mira. Ya? Tapi ingat, jangan sampai satu orang pun di luar sana tahu tentang penyakit yang diderita oleh Mira. Sampai ada, aku akan menyiksa kamu. Aku harus kuat. Aku nggak boleh lemah. Ini pilihan. Tunggu apa lagi? Cepat ke sana. Mandikan Mira. Lakukan dia dengan baik. Jangan kasar. Kalau bukan karena ayah, aku nggak bakal mau dijadiin istri dan budakmu, Mas. Ini nggak istri, sama aja kasarnya. Mbak. Mbak Mira. Pelakor! Kamu pelakor! Lepas! Kamu ya? Berani-berani kamu masuk kamarku, berani? Mau mati, ha? Belum tahu ya kalau istri kedua suamiku itu udah aku bunuh. Kamu istri ketiga mau aku bunuh juga. Tenang, Mbak Mira, tenang, Mbak Mira. Ada yang guling-guling. Ada yang guling-guling. Astagfirullahaladzim, kamu tega banget sih, Mbak. Tega kamu bilang? Pelakor, kamu itu yang tega. Pelakor kamu, pergi dari sini. Pergi, cepat pergi dari sini. Pelakor, pergi. Aku harus bisa ngalahin Mira. Aku nggak boleh nyerah gitu aja. Gak usah peduliin Mas Saiful. Dia aja nggak peduli sama aku. Wih. Silakan duduk Pak, Silakan, Pak. Aduh. Hebat sekali. Saya sudah dengar reputasi Pak Mamat, pengusaha muda yang sukses, luar biasa, energik, cerdas. Baru beberapa bulan terjun dalam bisnis sudah menjadi raja segalanya, luar biasa. Pak Saiful bisa aja. Saya itu masih perlu harus belajar. Oh iya, ini proposal yang Bapak minta. Semuanya ada di sini. Bapak tinggal pelajari. Nanti saya bisa kirim barang kebutuhan Bapak. Silakan. Ya, aku sengaja mengasah bakatku untuk menghancurkanmu, Tua Bangka. Oh ya, rencananya saya akan memesan barang di perusahaan Bapak itu sejumlah 10 ton. Dan pembayarannya dalam tempo waktu yang 1 bulan. Gimana? 10 ton? Waduh, banyak banget. Dibayarnya sebulan lagi. Berarti setelah sebulan aku jadi miliarder.
miliarder. Gimana? Setuju? Iya. Setuju. Mbak Nira makan dulu ya. Nah, alhamdulillah. Makan lagi ya, Mbak. Cantik banget. Tuh, pakai makeup bubuk cantik. Ih, pelakor cantik, pelakor cantik. Udah, Mbak. Acak. Lihat. Cantik kan? Tuh, pelakor itu harus cantik. Mbak, sini. Cantik. Ayo, cepat bersihin. Dasar pelakor. Oh, kalau nggak inget keluarga di kampung, dari awal di sini aku udah pulang langsung. Ngomong apa kamu? Hah? Kalau kerja itu nggak ikhlas. Ikhlas kayak aku. Ikhlas kayak aku kan. Cantik. Mbak, jangan dilempar-lempar dong, Mbak. Ayo cepat. Bersihin cepat. Bersihin sekarang juga. Bersihin. Cepat. Dandan juga boleh. Dandan pakai bubur juga boleh. Ayo cepet bersihin. Ayo cepat. Bersihin cepat. Au. Ayo cepat bersihkan. Cepat. Pergi. Sana pergi kamu. Pergi. Cepat. Pergi sana. Sana dasar pelakor. Ya, aku makin kaya. Aku jadi miliarder. Mas, Halo. Halo Rudi, 10 ton. Ingat ya, jangan sampai ada yang cacat. Aku mau semuanya sempurna. Ya, sempurna. Begitu dong, aku makin kaya. Yes! Yes! ya Allah, Mas Saiful tega banget sih. Minta belanjaannya banyak banget. Tapi aku nggak dikasih uang buat naik kendaraan. Jadi gini kehidupan kamu setelah nikah, Nilam. Katanya nikah sama orang kaya, tapi kayak orang susah. Jalankan rencana kita. Isi, Pak. Maaf, Pak. Barang pesanan Tuan Mahmud tenggelam bersama kapalnya. Dan tidak ada yang tersisa, Pak. Tenggelam. Iya, Pak. Kalau begitu, saya permisi. Penderitaan kamu baru dimulai. Setelah perusahaan suamimu bangkrut, aku nggak akan berhenti bikin kamu menderita.
Mas, kenapa sih mas? Kok datang-datang bukannya salah malah banting Mbak? Udah jangan banyak ngomong. Banting. Kamu mau seperti ya kok lama. Resep! Banting kamu ya. Mbak. Cepet beresin barang-barang kita. Kita pergi dari sini. Emangnya kita mau kemana mas? Ini kan rumah kita. Udah, cepet beresin barang-barang kita. Kita pergi. Ya tapi mas. Ih, sampai bagaimana sih? Mas, kenapa saya dipukul sih mas? Nanti tambah lagi yakin lagi. Hati-hati. Kok kecil. Kita main-main di sini. Mas, kalau kita pindah ke sini sih mas, emang mas udah nggak punya uang atau? Udah diem. Kamu rewel banget sih. Untung masih tinggal di sini. Kita tinggal di sini dulu sementara. Udah. Sekarang kamu bawa aja ke kamar. Simpen. Mau beresin semua. Iya. Kamu istirahat. Capek. Mbak, kita ke kamar yuk. Main-main yuk. Kita ke kamar, ayo istirahat. Main-main. Ayo. Iya. Ya Allah, capek banget aku. Mas Saiful udah tidur. Aduh. Kamu ngapain sih kamu? Ngapain? Mau tidur, Mas. Mau tidur. Ini tempat udah sempit. Aku gak biasa tidur tempat tidur sempit. Kamu tidur di bawah. Berisik! Nangis pelan-pelan. Pak Mahmud, saya mohon maaf karena saya dapat musibah, barang-barang pesanan Pak Mahmud semuanya tenggelam. Jadi ya terpaksa Pak Mahmud harus cari lagi supplier lain. Sekali lagi Ya nggak apa-apa Pak, namanya juga ujian kan. Tapi kalau seandainya Pak Saiful mau bersabar dan memulainya lagi, mungkin usaha Pak Saiful bisa lebih berkembang atau mungkin lebih baik dari yang kemarin. mudah-mudahan Pak. Bapak luar biasa, masih muda, tapi penuh kesabaran, punya visi jauh ke depan. Makasih Pak Saiful. Oh iya, saya itu kan ada rencana mau mulai bisnis yang baru. Ya kira-kira membutuhkan dana sekitar 10 juta. Mungkin Pak Saiful mau invest? Ya siapa tahu aja bisnis baru kita ini bisa melesat nantinya. Kalau boleh tahu itu bisnis apa tuh Pak? Ya emang belum deal sih Pak. Karena kita masih banyak pertimbangan. Iya. Ya mungkin aja bisa kuliner, properti atau bisnis yang lain. Ya. Baik kalau begitu saya permisi dulu Pak. Saya akan coba carikan ya untuk penyertaan modal saya di bisnis baru kita. Ya, saya permisi dulu Pak. Sampai ketemu nanti kita ngomongin lagi bisnis kita. Iya, saya tunggu kedatangannya Pak. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Saya tunggu juga kehancurannya Tua Bangka. Mbak, ayo makan dulu yuk. Mbak harus makan ya. Ayo Mbak, makan dulu yuk. Mbak itu tajam Mbak. Mbak. Jangan dekat-dekat. Hah? Jangan dekat-dekat atau aku robek kamu sampai rusak, Beton. Mbak hati-hati, Mbak tenang ya. Mbak Mira harus tenang. Mbak, jangan Mbak.
sakit, Mas. Rumah sakit jiwa. Diam! Aku nggak mau ada orang di sini yang tahu keluarga aku ada yang gila. Jangan sebut-sebut lagi rumah sakit gila, tahu? Bawa dia ke kamar. Bawa! Mas, Mbak Mira udah tenang. Mau apa kamu? Apa suruh kamu makan? Nggak ada yang nyuruh sih, Mas. Tapi saya lapar, Mas. Kamu ngawur ya? Aku bilang nggak boleh makan, tahu? Nangis. Mas, aku pamit dulu ya keluar. Mau kemana kamu? Saya mau beli obatnya Mbak Mira. Soalnya obatnya habis dan itu satu-satunya obat yang bisa bikin Mbak Mira tenang. Mas, jangan diambil dong, Mas. Diam, ah! Mas, itu buat beli obatnya Mbak Mira, Mas. Nih, beli obat. Kalau 100.000 nggak cukup, apalagi belum buat kita makan, Mas. Mas, saya mohon dong, Mas. Makan itu urusan kamu. Waduh. Wah. Itu perhiasan dari orang tua saya, jangan diambil, Mas. Ini pinjam dulu buat modal. Pinjam buat modal. Nanti kalau berhasil bisnisnya, kamu juga kan yang nikmatin. Mas, tolong, Mas. Jangan diambil dong, Mas. Jangan dong, Mas. Mas, Apaan sih kamu? saya mohon jangan, Mas. Buat kita makan gimana? Buat kita makan bagaimana? Mana aku tahu? Itu urusan kamu. Kerja! Nih, dompetnya. Ambil. Mas. Berasnya berceceran. Kayak bisa aku ambil deh. Heh, ngapain kamu? Enggak, Pak, saya bukan maling. Kalau bukan maling, ngapain ngambil beras-beras ini? Soalnya saya pikir nggak ada yang punya, Pak. Maaf ya, Pak. Nggak apa-apa nggak kalau saya ambil, soalnya saya butuh banget. Ya boleh deh nih, silakan. Makasih ya, Pak. Aduh, barang masih numpuk di sini. Susah kalau nggak ada pegawai. Pak, boleh saya aja nggak yang angkatin kardus-kardusnya? Beneran kamu mau? Ya sudah, angkat kardus ke dalam ya, Neng. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Neng. Waduh. Pintu kenapa kebuka? Nilam! Waduh. Kacau. Mira! Kok gak ada bunganya ya? Ini punya aku ini. Ngapain di sini? Pergi! Kamu orang gila, kamu yang pergi sana. Iya, pergi sana kamu, dasar gila. Orang cantik begini, waras begini nih bilang orang gila. Situ tuh yang gila. Belum tahu ya rasanya ya, kalau disakiti itu. Sakit. Waduh. Panggil. Hei! Gila. Pulang.
Udah. Bubar. Pulang. Pak, saya udah mindahin semuanya ke dalam. Saya boleh pulang nggak sekarang? Tunggu sebentar, Neng. Ini kamu buat pulang ya. Makasih Pak. Dan ini untuk kamu. Pak, ini banyak banget Pak, Masya Allah. Nggak apa-apa. Ya ampun, terima kasih ya Pak sekali lagi. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, saya pamit ya Pak. Ya, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Neng. Hati-hati, Neng ya. Iya, makasih ya Pak. Ya, Neng. Masuk. Ya. Nggak mau ke situ, nggak mau. Nah, maunya ke dalam. Mas, kamu udah pulang? Kamu udah pulang? Kamu dari mana? Hah? Dari mana? Enggak Mas, saya tadi habis kerja di toko sembako. Ini saya dapat sembakonya. Sembako apa? Mas, kok dijatuhin sih Mas? Ini buat kita makan hari ini Mas. Kamu tahu? Gara-gara kamu pergi, gara-gara kamu tinggalin Mira keluar. Orang jadi tahu bahwa di rumah ini ada orang gila. Tahu? Saya benar-benar minta maaf Mas. Tadi saya keluar soalnya buat beli obatnya Mbak Mira. Jadi saya tinggalin Mbak Mira soalnya tadi Mbak Mira tidur. Saya nggak tahu Mbak Mira bisa keluar Mas. Alasan kamu. Mas jangan Mas. Itu tadi. Ya. Tadi apa? Tadi saya dapat uangnya dari toko sembako Mas. Saya kerja Mas. So. Besok kamu cari lagi. Ini uang 10 juta untuk modal awal usaha kita, Pak. Ya, saya udah berhasil usahain. Oke, saya terima uangnya ya Pak. Dan yang harus Bapak lakukan sekarang adalah menunggu bisnis kita ini berkembang dan maju. Setelah itu kita lihat uang yang mengalir ke rekening kita sebagai keuntungannya. Iya, Pak. Saya percaya Pak Mahmud akan bisa mengembangkan usaha ini. Bapak kan ya sebagai pengusaha muda yang sudah sukses. Pak Saiful bisa aja. Yaudah, dilanjut makan. Halo Om Fahmi. Aku boleh minjem uang nggak Om ke Om? Iya Om, nggak terlalu banyak kok Om. Kamu telepon siapa? Saya nelfon Om saya. Saya mau minjem uang sama Om. Kita tuh butuh banget uang buat bertahan hidup, Mas. Jangan sampai satu orang pun di antara keluarga kamu tahu kalau aku sudah bangkrut. Tapi Mas... Diam! Kamu kerja, cari duit yang banyak. Cari duit, aku jaga Mir. Pergi! Mira? Minum obat. Nah. Minum. Kamu mau minum obat satu apa semua? Coba dulu.
Selamat ya, kamu diterima kerja di sini. Terima kasih ya Mbak. Mulai besok kamu udah boleh kerja. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya dapat kerja juga. Meski jadi cleaning service, nggak apa-apa. Semoga besok aku bisa memulai pekerjaanku dengan lancar. Amin. Assalamualaikum. Mas, rumah berantakan banget. Berantakan banget. Gimana? Dapat kerjaan? Alhamdulillah dapat Mas. Mulai besok aku kerja di sana. Bagus. Beresin. Oh. Jadi sekarang Nilam kerja di sini. Ini kesempatan aku buat dia menderita. Lia. Lia. Iya, Pak. Ini kan ruangan saya kotor. Panggilin Obe buat bersihin ya. Baik, Pak. Nilam, sekarang kamu bersihkan ruangan bos ya. Tapi ingat, kamu harus hati-hati. Jangan sampai ada barang yang pecah ataupun hilang. Karena bos paling gak suka sama pegawai yang ceroboh. Oh, iya ya Mbak. Baik. Nilam, kamu lagi ngapain? Oh, jangan-jangan kamu mau mencuri ya? Enggak Mbak, sama sekali enggak. Saya nggak mau mencuri. Kamu gak usah ngelak deh. Udah jelas-jelas kamu sedang megang jam tangan. Mbak, beneran Mbak harus percaya sama saya. Saya cuma bersihin doang. Tadi saya nemuinnya di situ jamnya. Baru aja sehari kerja, kamu udah berani-berani mau mencuri. Oh, itu saya laporin kamu ke polisi. Mbak, jangan laporin saya ke polisi. Saya bener-bener nggak mau nyuri, Mbak. Kamu saya pecat. Ini belum seberapa Nila dibandingkan aku yang harus kehilangan ibuku karena ulah ayahmu. Dari mana kamu? Oh ini hari baru pulang, udah malam. Tadi kerjaannya banyak di kantor. Banyak. Wah. Bagus dong. Kalau tiap hari kamu lembur kayak begini, berarti wah, habis bulan duit kita banyak tuh ya. Tapi saya baru aja dipecat, Mas, tadi. Waduh. Bodoh dong. Baru kerja sehari udah dipecat, namanya bodoh itu. Kenapa? Saya dituduh mencuri, Mas, tadi. Hah? Dituduh mencuri bagaimana? Wah, jangan-jangan kamu memang mencuri beneran ya? Hah? Enggak, Mas. Saya bener-bener gak nyuri apapun. Ya udah, serah kamu lah. Pokoknya udah. Sekarang kamu cari kerja lagi. Kamu mau kemana, Mas? Mau pergi cari bisnis. Biar dapat duit banyak.
Mbak. Mbak Mira. Maafin. Aku selalu marah-marah sama kamu. Aku juga nggak ngerti kenapa aku nggak bisa mengontrol diri. Maafin aku ya, Mbak. Aku udah maafin Mbak kok. Mbak tenang aja ya. Mbak nggak salah apa-apa. Yang penting sekarang Mbak minum obat ya, supaya Mbak sembuh. Ya. Dasar pelakor! Mbak, mau ngapain peluk-peluk aku? Hah? Ya Allah, Mbak. Mbak, racunin aku ya? Mbak, kamu mau membunuh aku? Hah? Mbak, Mbak, mau peluk-peluk aku? Mbak, Mbak. Kamu diam di sini. Mas, aku lapar, Mas. Nah. Mas, aku mau mandi juga. Aku kotor. Nilam! Iya, Mas. Kamu urus dah. Dia mau mandi kan? Apa yang lihat? Mbak mau mandi. Ya udah, yuk. Lapar! Lapar! Nilam! Nilam lapar! Iya. Aduh, mas, apa, mas lapar! Mana makanannya? Baru mau saya buat, Mas. Bagaimana sih? Baru juga kerja, udah dipecat. Ya, Mas. Saya bakal cari kerja lagi supaya saya bisa beli makanan ya, Mas, buat Mas ya. Nggak usah! Kerja buat makan. Udah nggak lapar, Nona. Nggak lapar. Sana. Ke sana, cepat. Ngapain di sini? Pusing dah. Akhirnya Mbak Mira tidur juga. Tenang. Sekarang saatnya aku cari kerja. Pak, permisi Pak. Saya boleh ikut kerja di sini nggak? Kamu yakin mau kerja di sini? Saya belum pernah punya kuli bangunan perempuan loh. Iya Pak, yakin banget Pak. Saya butuh banget pekerjaan soalnya Pak. Enggak. Nanti kamu lamban malah ganggu pekerjaan saya yang lain lagi. Udah sana, jangan ganggu saya lagi kerja. Pak, saya mohon Pak. Saya butuh banget pekerjaan ini. Saya mohon ya Pak. Yaudah sebentar ya. Saya bilang bos saya dulu ya. Ya Allah, mudah-mudahan aku diterima ya Allah. Untuk sisanya saya serahin semua sama Anda. Ya? Sampai ketemu lagi. Oke. Pak, permisi Pak. Ada yang mau ngelamar tenaga kerja kuli bangunan Pak, seorang wanita di sana Pak. Waduh, kalau perempuan mendingan nggak usah deh Pak. Soalnya nantinya ribet. Ah, ya udah, nggak apa-apa. Kalau dia terima aja ya. Ya udah, lanjut aja kerja. Ya. Pakai helmnya ya. Nah, itu disewakan, Pak.
Bisa aja kamu. Ya enggak lah. Ini kan kebenaran saya kan lagi cek perkebunan di sini. Jumlahnya luas, hektaran. Jadi ya harus dilihat sendiri lah, ya kan? Biar enggak terjadi yang enggak. Memang harus seperti itu sih, Pak. Karena kalau kita tidak seperti itu, Pak, banyak pegawai yang nanti nakalin perkebunan kita, sehingga di saat kita panen, kita mengalami kerugian, Pak. Nah, iya. Saya setuju itu. Ya, ini dalam rangka itulah. Sebentar, Pak. Saya angkat telepon dulu ya, Pak. Halo. Oh iya, Pak. Sekarang juga saya ke situ, Pak. Makasih ya, Pak. Biasa, Pak. Ada kerjaan lain. Kalau begitu, saya mohon pamit ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Mas, tadi saya ngedengar, Mas kita kan udah miskin sekarang. Gak usah lah ngomong sombong kayak gitu. Sekarang kita pikirin aja gimana hidup lebih baik lagi. Kamu sok tahu banget sih. Hah? Berani kamu ngajak-ngajakin aku? Hah? Enggak, Mas. Mana hasil kerja kamu hari ini? Coba lihat. Dapat berapa? Cepat! Mas, tapi jangan diambil. Lihat! Mas, jangan diambil semuanya. Diam. Itu buat obatnya Mbak Mira, Mas. Diam! Segini. Segini. Gini. Ini sih cuma cukup buat ongkos. Besok kamu kerja yang rajin. Ya? Permisi, Pak. Ini total semuanya. Oh, jangan. Biar saya bayar. Ternyata harga diri kamu masih sangat tinggi ya, Saiful. Udah bangkrut masih aja sok kaya. Aku akan bikin kamu benar-benar kehilangan harga diri. Oh iya, Pak Saiful pulangnya kemana? Mau bareng nggak? Mungkin kita searah? Ya nggak usah, Pak. Saya kan supir, saya lagi jemput saya. Mungkin sekarang macet di jalan. Bohong aja terus. Aku tahu kok, kamu tadi kesini pakai ojek. Masih aja sok belagu kayak orang kaya. Ya udah kalau gitu, saya duluan ya Pak. Terima kasih loh traktirannya. Banyak amat. Terima kasih banyak, Pak. Saya tinggal dulu ya. Nilam. Nilam! Ini, Mbak. Aku udah lapar. Ini makanannya. Mbak, makan. Apaan ini? Kok begini? Iya, Mas. Tadi saya udah bikin capek-capek, Mas. Saya harus pergi abis ini. Kok mau makan makanan orang susah begini kasihin saya? Apaan kamu? Mas, kita kan emang udah susah. Kamu berani ngejawab ya? Hah? Berani ngejawab kamu ya? Hah? Aku gak suka, tahu? Aku mau makan di luar. Minta duit? Nggak ada uang, Mas. Saya belum dikasih uang. Nih! Kamu jangan goyang-goyang aja! Mbak, ayo makan ya. Ayo buruan makan, soalnya saya habis ini harus mandiin Mbak. Terus saya harus pergi kerja ya. Ayo sini. Mbak,
Ayo dong Mbak, makan sedikit. Kamu makan. Makan. Biar jinak. Mbak, ayo Mbak, makan sedikit aja. Kok nggak mandi yuk sekarang yuk, mandi yuk Mbak. Yuk mandi yuk. Ayo Mbak ya mandi ya. Ayo. Saya harus pergi soalnya Mbak, saya harus kerja. Ya. Nah, kamu tuh yang mandi. Hah? Kamu tuh jorok, cicik. Kamu yang mandi. Enak aja suruh aku yang mandi. Yang kotor tuh kamu pelakor, bukan aku. Aku tuh suci. Kamu tuh najis. Angkat Naslan. Bapak, saya minta maaf Pak, saya telat Pak, saya mohon maaf banget Pak. Udah kamu hari ini udah gak kerja sini lagi deh. Terlambat kamu. Jangan dong Pak, saya baru kali ini aja telat, saya mohon maaf Pak, saya nggak akan telat lagi, saya janji Pak. Alah, kamu alasan aja. Udah, Rin. Gaji kamu nih yang untuk hari ini aja nih. Udah sana. Ya Allah, kalau aku dipecat lagi, pasti Mas Saiful bakal marah dan nyiksa aku lagi. Minum? Maaf ya Mas, rumahnya kecil. Udah nggak apa-apa, santai aja. Sebentar ya Mas. Pelakor udah pulang. Salam tempo lagi. Siapa itu? Laki-laki yang menyakiti aku. Pergi! Enggak apa-apa, itu tenang. Takut. Maaf ya Mas, itu tadi istri pertamanya Mas Saiful. Saya kira dulu Mas Saiful itu menikahi saya karena cinta. Tapi ternyata untuk ngerawat istrinya yang udah gak waras. Kamu yang sabar ya. Aku tahu ini pasti berat kok. Tapi aku yakin kamu itu wanita yang hebat. Saat itu sebenarnya aku senang bertemu lagi dengan Fatir. Aku berharap dia memaafkan kesalahanku dahulu. Tapi ternyata semua tak seperti yang aku inginkan. Fatir sudah berubah. Lihat aja Nila. Aku akan bikin kamu hancur. Aku juga yakin kamu pasti bisa ngelewatin ini semua. Aku pulang dulu ya. Udah malam. Makasih ya Mas. Jangan ya. Ya ampun. Kalau aja aku bisa hidup bersama Mas Fatir, pasti hidup aku akan bahagia. Dia datang ke kehidupanku. Ternyata bukan untuk memperbaiki semua, tapi awal menghancurkan semuanya. Pak, tunggu Pak. Ngapain lu? Ngapain segat gua? Hah? Mau ngerampok? Gua udah gak punya duit. Saya mau menunjukkan sesuatu sama Bapak. Apa? Ini Pak, foto. Kurang ajar. Jadi perempuan itu berani bawa laki-laki lain ke rumah gua. Kirim ke nomor gua. Oke Pak, kasih. Ya Pak. Ya, makasih. Saya kirim Pak. Ini apa ini? Lihat. Apa itu? Apa? Ini apa? Saya nggak ngerti Mas. Nggak ngerti. Kamu udah berani kurang ajar ya? Kamu udah berani selingkuh ya? Enggak Mas, Ya. enggak. Enggak. Masuk. Enggak mau Mas, kenapa sih selalu nyiksa saya? Saya nggak mau Mas. Masuk ya? Nggak mau. Masuk. Nggak mau Mas. Sini kau. Nggak mau Mas. Oh. Kenapa
selalu dengerin kamu, Mas. Terus kenapa kamu? Hah? Terus kenapa kamu selingkuh? Hah? Kenapa? Aku udah bilang sama kamu, kita itu tidak akan pernah bercerai sebelum salah satu di antara kita ada yang mati, tahu? Mas, aku nggak selingkuh dari kamu. Aku bener-bener nggak selingkuh, dia itu cuma nenangin aku. Cuma nenangin aku nggak percaya. Gak usah nangis ya. Tapi kamu tetap melakor. Lakor kamu ya. Balik kamu dari sekali. Apa kamu bilang? Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Beri hamba ketabahan dan kesabaran menghadapi semua ini. Kamu harus pergi dari sini. Kamu harus pergi dari sini. Kalau aku kabur, Mbak harus kabur juga ya. Mbak harus sembuh, Mbak. Mbak kabur juga ya, Mbak. Aku bisa sembuh. Bisa sembuh, Mbak. Bisa. Kita kan nyoba supaya Mbak bisa sembuh ya. Kamu kenapa di sono? Nggak apa-apa, Pak. Biar enak aja kerjanya, nyaman gitu. Yaudah, kamu lanjutin lagi kerjanya ya. Iya, iya, Pak. Ayo. Sebentar lagi mau berangkat. Mana nih, Lap? Sepertinya kamu bahagia banget ya pagi ini. Mas, kamu ya yang udah nunjukin foto ke suami aku, iya kan? Kamu sengaja bikin suami aku marah. Iya. Aku yang ngelakuin itu semua. Kenapa sih, Mas? Salah aku apa sama kamu? Ibu aku meninggal karena dibakar ayah kamu. Aku kehilangan ibu aku. Aku kehilangan semuanya. Ibu Fatir dibakar ayah? Nggak mungkin. Ini pasti bohong. Mas, kamu bohong, Mas. Ayah aku nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Oh, ya udah. Kalau kamu nggak percaya, kamu datang aja ke kuburan ibu aku. Kamu ingat ya? Aku nggak akan pernah berhenti nyakitin kamu sampai kamu mati. Supaya apa? Supaya kamu bisa minta maaf sama ibu aku di alam sana. Sedalam itu kebencian Mas Fatir sama aku. Kamu sudah lama gak ada kabarnya, nak. Ayah, aku udah nggak mau di sini lagi ya, Ayah. Aku mau pulang, aku udah nggak sanggup ya. Ya tiap hari Mas Saiful itu mukulin aku, nyakitin aku. Dan semenjak dia bangkrut, aku disuruh kerja ya. Dan aku juga disuruh ngerawat istri pertamanya Mas Saiful yang udah sakit jiwa. Aku udah nggak sanggup ya. Kamu tenang, nak, tenang. Kami akan segera ke Jakarta menjemput kamu.
dia disiksa. Permisi, Pak. Ya Pak, ada apa Pak? Saya mau nanya, Bapak tahu alamat ini? Coba Pak saya lihat Pak. Ya. Oh, alamat ini. Ngapain Bapak kesini Pak? Rumahnya udah beda pemiliknya Pak. Sudah dijual. Sudah dijual? Iya Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa pingsan? Astagfirullahaladzim. Nilam. Anakku sayang, bangun. Nilam, Nilam bangun sayang. harus kita bawa ke rumah sakit. Iya Pak. Nilam. Pak, untuk anak ibu ini sebaiknya mengambil bed rest. Dia kecapean dan terlalu sering mendapat penyiksaan dalam hidupnya. Saya merekomendasikan kalau Bapak sama Ibu mempunyai kampung halaman, sebaiknya anak Ibu istirahat dulu di sana untuk memulihkan traumanya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Iya, tapi beruntungnya Ibu ini kuat sekali. Dia bisa menahan diri dan survive terhadap hidupnya sendiri. Dan satu orang lagi. Satu orang lagi? Maksud dokter apa? Sebelumnya saya minta maaf karena harus memberitahukan berita duka ini. Sedangkan anak Bapak dan Ibu masih dalam keadaan sakit. Sebenarnya anak Ibu dalam keadaan hamil. Tapi dia sering mendapat penyiksaan dan sering terjatuh. Karena terjatuh kemarin, janinnya tidak bisa diselamatkan. Jadi dia keguguran maksudnya? Iya Pak, janinnya sangat lemah karena sering disuruh bekerja dan menahan siksaan yang diterimanya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Ya Allah sayang. Ibu pikir kamu udah bahagia sama suami kamu nak. Sampai separah itu. Tante. Jangan pukul saya lagi, jangan, ampun Mas. Ampun. Tenang sayang, tenang sayang. Ada ibu, ada bapak di sini sayang. Sabar ya, sabar sayang. Maafin ayah. Nilam, ini semua juga karena ayah. Sabar nak, sabar sayang. Ayah bersalah sama kamu, Nak. Kurang ajar kamu. Kamu sudah menyiksa anakku Nilam. Sampai dia keguguran. Aku bisa laporkan kamu ke polisi dengan kasus KDRT. Oh. Jadi itu balasannya dari kamu. Itu balasan kamu karena aku sudah bantu kamu. Ya, begitu. Ngapain kamu kesini? Kamu udah? Tentu aku sudah kenal dia. Dia mantan pacar Nilam anakku. Dia yang bawa kabur Nilam waktu kamu mau menikah dengan dia. Ayah udah ya, Mas Fatim. Awas, sekali lagi kamu dekat Nilam, kamu akan bernasib sama dengan ibu. Kamu apain ibu saya? Kamu apa? Mas Fatim. Ayah udah ya. Mas Fatim. Nilam! Ayo. Nilam! Diam! Nilam!
Kamu sengaja, sengaja deketin aku buat nipu aku. Ya. Kamu sengaja deketin aku buat hancurin aku. Ya, begitu. Iya. Iya, sengaja kamu ya. Iya, iya. Iya. Kamu sengaja ya? Sengaja kamu. Pul, dengerin dulu. Nipu kamu bilang, hah? Apa buktinya? Kalau kamu berbicara seperti itu tanpa ada bukti, aku bisa menuntut kamu atas pencemaran nama baik. Tolong! Tolong! Tolong saya. Itu dia Pak. Tolong! 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 Pak! Belum berapa? Jadi buka, nggak bisa. Tolong anak saya di dalam. Ayo kita buka. Hilang! Keluar Hilang! Hilang keluar Hilang! Tolong! Pak! Iya. Pak! Apinya sudah makin membesar. Iya. Tuh. Kalau hitam dulu saya Pak. Jangan pakai damkar aja Pak. Betul. Kalian pakai damkar. Cepat. Cepat. Aduh Pak. Gimana kita Pak? Keluar Nila! Nila! Sekarang dendamku sudah terbalas. Ada yang yakin sama saya. Kang Nilam, kami belum menemukan, Pak. Amina. Kerap Aku senang semua akhirnya berakhir. Tidak apa-apa, tubuhku tidak sempurna lagi. Tapi pastinya aku sudah bisa bebas dari semua penyiksaan suamiku dan menikmati sisa hidupku bersama ayah dan ibuku. Kadang kita tidak pernah tahu apakah yang terjadi membuat kita paham bahwa hidup memberikan banyak pelajaran. Salah satunya kesabaran dan keikhlasan. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan aku kesempatan kedua untuk hidup lagi. Untuk menembus semua kesalahanku di masa lalu. Sekarang aku udah cacat. Gak ada lagi yang membalas dendam ke aku. Kan aku udah buruk rupa. Tapi itu gak masalah di mata Allah.